Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu hari ini, yaitu minggu yang ke-16 setelah Trinitatis. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Betapa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami, agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4. Kita menyerahkan kepada-Mu surga, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sepenuh di hati kami. Tuhan, Kau tulis sabda-Mu supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca secara bergantian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395
ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan, dan mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31A ayat 1.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lo Debar."
Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lo-debar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengacu kepada tema minggu ini, kepedulian terhadap disabilitas. Memang ini adalah pengistilahan baru bagi orang-orang yang memiliki kekurangan di sekitar tubuhnya atau cacat. Jadi dikelompokkanlah itu baik tunanetra, tunarungu dan sebagainya dalam disabilitas. Sama seperti istilah-istilah baru, tadinya PNS menjadi ASN. Atau istilah-istilah yang lainnya, tadinya pembantu rumah tangga menjadi asisten rumah tangga. Itulah menjadi tema saat ini. Maka melalui tema ini, kepedulian berarti kita mengacu kepada yang disebut diakoni. Diakoni berarti berbelas kasihan kepada yang berkekurangan atau yang membutuhkan, termasuk seperti tema kita disabilitas. Maka di gereja kita ada 3 bentuk diakoni, yaitu karitatif, reformatif, dan juga transformatif. Maka karitatif yang dilakukan yaitu sesuatu yang peduli atas kekurangan orang lain. Itulah yang dilakukan melalui tema saat ini oleh Daud. Dan kalau disebut tadi reformatif, itu kepedulian terhadap pendidikan, yaitu gereja harus turut ambil bagian untuk memajukan kecerdasan. Dan yang ketiga, transformatif, artinya kepedulian untuk bantuan keadilan kepada yang tertindas secara hukum. Namun saat ini kita merujuk kepada kepedulian secara karitatif. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui nas kita saat ini dibutuhkan sosok untuk menjadi memiliki hati yang peduli. Maka dalam nas ini kita perlu belajar, orang yang peduli itu harus mempersiapkan bagaimana keadaan kepribadiannya. Maka kita dalam kesempatan ini sedang belajar bagaimana hati seorang Daud. Memang pernah kita baca di 2 Samuel 5 ayat 8b, Daud berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Kenapa dia katakan? Padahal saat ini kita sedang meneladani Daud yang peduli kepada disabilitas. Sementara di 2 Samuel pasal 5 ayat 8b tadi malah dia mengungkapkan tidak boleh orang buta dan timpang masuk ke bait. Nah, ternyata kita tidak salah mengerti, karena di sana 2 istilah ini sedang diangkat oleh pemimpin pada saat itu, orang-orang di Yerusalem. Dan waktu itu Daud dan bersama para orang-orangnya sedang mau masuk ke sana, tentu akan menyerang orang-orang sekitar. Maka istilah yang didapati Daud tadi adalah dari raja orang Yebus. Untuk meremehkan Daud, dia berkata tidak mungkin Daud bisa masuk ke Yerusalem. Itu barulah menghadapi orang buta dan timpang. Artinya belum berhadapan dengan algojo.
Namun apa yang terjadi? Daud bersama orang-orangnya mengalahkan mereka dan masuk ke Yerusalem yang disebut kota Daud. Nah, dalam hal itu Daud membalaskan kata-kata itu kembali kepada orang-orang Yebus bahwa orang buta dan timpang dilarang masuk ke dalam bait. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Daud memiliki hati yang sangat perlu kita contoh pada saat ini. Maka dalam nas kita mulai ayat pertama, dia mengungkapkan ingin memberi kasihnya, kasih dari Allah kepada keturunan dari Saul. Dan ditemuilah Mephiboset, seorang yang cacat. Dari kerinduannya maka terjadilah pertemuan hati yang ingin mengasihi, apalagi kepada Mephiboset, seorang yang cacat kakinya. Pada saat itu umur 5 tahun, Mephiboset jatuh dari pangkuan inang pengasuhnya. Ketika kucar-kacir mendengar bahwa Saul, neneknya, opungnya, sudah mati, maka kepanikan itu membuat eksiden, jatuhlah Mephiboset dan kakinya menjadi cacat. Sekarang kita mau melihat kerinduan Daud itu yang mengenang sebenarnya kasih persahabatannya kepada Yonatan. Yonatan itu anak Saul. Bagaimana mungkin Saul sendiri yang ingin membunuh Daud masih sempat bersahabat dengan anak Saul sendiri? Di sana ada rahasia Tuhan. Keseringan rencana dari Saul menjebak dan membunuh Daud dan tidak pernah kesampaian, ternyata ada peran penting dari Yonatan. Bagaimana peranannya? Yonatan selalu membocorkan rencana ayahnya Saul sehingga Daud sendiri bisa lepas dari jebakan itu. Dan sebaliknya, Daud sendirilah sebenarnya yang berkesempatan untuk membunuh Saul. Namun kenapa dia tidak membunuh? Waktu Daud sembunyi di gua dan dia berhasil sebenarnya untuk membunuh Saul, tapi dia hanya memotong dari sedikit kain yang dipakai oleh Saul dan membuktikan bahwa dia sebenarnya bisa membunuh. Atau waktu dia berkemah dan Daud sendiri berhasil mengambil tombak dan juga semacam kendi dari samping tempat tidur Saul sendiri. Nah, sekali lagi, kenapa Daud tidak membunuh? Rupanya Daud memiliki prinsip. Dia katakan tidak akan mau menyentuh atau menjamah atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan prinsipnya ini dipegangnya terus dan terbukti dia tidak membunuh Saul. Dan siapapun orang yang menjamah yang diurapi Tuhan, maka Daud sendiri juga membunuh orang yang sengaja menjamah orang yang diurapi Tuhan. Maka sekarang sudah teruji di dalam kehidupan Daud apa yang dikatakan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Maka pertanyaan, siapakah contoh yang dikatakan Yesus yang berhasil mengasihi musuh? Jawabannya Daud. Dan dia tetap melakukan yang terbaik. Apalagi untuk membalaskan kasih persahabatan, yaitu kepada Yonatan. Sedangkan musuh saja bisa dia kasihi, apalagi orang yang mengasihinya. Disinilah inti dari nas kita untuk membalaskan kebaikan itu melalui sukacita yang luar biasa. Maka Daud setelah hadirnya Mephiboset tadi, jiba hambanya keluarga Saul tadi menyatakan bahwa masih ada keturunan Saul, yaitu Mephiboset. Diperhadapkanlah kepada Daud. Dan tentunya Mephiboset pasti takut. Kenapa raja memanggilnya?
Mephiboset pasti tahu kalau kerajaan yang kokoh akan mengalahkan kerajaan atau sengaja menjadi musuhnya, membinasakan seluruh keturunannya. Ketakutan ada baginya. Namun Daud segera menyatakan bahwa jangan takut. Artinya ada kesungguhan Daud untuk memberitakan kabar baik. Seperti malaikat yang datang kepada gembala memberitakan kelahiran Yesus, lalu dikatakan jangan takut. Karena untuk memberi informasi kabar berkat tentu punya persiapan. Jikalau seseorang takut, berkat juga bisa diabaikan. Sama halnya, Daud juga berkata, jangan takut. Maka keinginan hati Daud disampaikan kepada Mephiboset. Dia katakan seluruh harta dari Saul akan diberi kepadanya. Itu artinya Daud bukanlah orang yang serakah untuk memiliki sekalipun berkesempatan memiliki harta dari Saul. Itu diserahkannya seolah-olah Daud mau berkata, engkaulah ahli waris dari Saul. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Daud juga berkata, aku akan makan bersama. Apa artinya kalau satu meja dengan raja? Artinya bahwa seluruh yang makan bersama raja adalah orang-orang yang berharga. Tapi apa kata Mephiboset? Dia katakan, siapakah aku ini? Dan dia sejajarkan dia sebagai anjing mati. Kehleb mo'ot. Kalau di tradisi Yahudi, anjing itu adalah lambang kehinaan. Anjing saja sudah hina, apalagi istilah mati, mo'ot. Tidak ada lagi sedikit pun artinya. Maka kalau kita telusuri, Mephiboset pasti tahu bahwa dia anak pangeran dan cucu seorang raja. Tapi karena kerendahan hatinya lah dia berkata, dia seperti seekor anjing mati. Seandainya kita berandai-andai dulu, seandainya Mephiboset bukan orang yang rendah hati, apakah Daud membatalkan niat baiknya? Kita mau melihat bahwa orang yang baik itu adalah orang yang berpengalaman dan banyak pengalaman menerima kemurahan Allah. Daud tidak mungkin membatalkan niatnya karena dia sangat banyak pengalamannya menerima kemurahan dari Allah. Terwujudlah niat baik dari Daud sendiri. Dan sekarang kepada kita, apa yang mau kita ambil dari nas ini? Tentu kita perlu mempersiapkan kita sebagai orang-orang umat Tuhan yang peduli. Namun ada yang perlu kita persiapkan sebelum kita peduli atau menyampaikan tentang kemurahan hati kita. Yang pertama, kita mau belajar dari hati Daud. Yang pertama, dia adalah orang yang takut akan Allah. Dari mana kita ketahui dia takut akan Allah? Dia tidak akan mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, dia bukan serakah. Artinya dia orang yang sangat murah hatinya. Sama seperti ajaran Yesus. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu yang maha pemurah. Daud mengerjakan itu. Dia tidak pelit dan dia sangat memberi kesempatan yang baik kepada siapapun. Dan yang berikut, sifat atau hati dari Daud ini adalah dia pengampun. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, siapa sebenarnya yang tidak ingin membalaskan keinginan Saul? Tapi sekali lagi, dia pengampun. Dia sangat mengampuni. Itu sifat yang berikut dari Daud. Dan yang berikut adalah tentang kerendahan hatinya. Maka sifat-sifat ini akan kita raih menjadi kehidupan kita. Dan setelah itu mari kita melakukan kepedulian itu. Bagaimana kita peduli kepada orang yang disabilitas? GKPI
telah mendirikan panti asuhan Mambre. Di sana diasuh anak-anak yang terlantar dan yang tidak sanggup lagi dipenuhi oleh saudaranya, maka di sana dikumpulkan anak-anak Mambre. Anak-anak Mambre, anak yang diasuh. Yang berikut ada Yapentra, Yayasan Tunanetra Sumatera. Itu di Tanjung Merawa. Tadi Mambre di Siantar. Dan yang baru-baru ini didirikan Lentera. Ada rumah lansia. Kepada lansia yang sudah sulit untuk diasuh keluarga mungkin akan ditempatkan di sana. Nah, itu adalah lembaga resmi yang dibangun oleh GKPI. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan salah menyampaikan kepedulianmu. Sampaikanlah kepada lembaga yang resmi. Tentu dengan cara apa? Bisa saja menjadi donasi. Bisa saja dengan waktu untuk bersama dengan mereka. Tetapi sekali lagi, kita perlu memahami prinsip memberi. Prinsip memberi adalah dengan kesungguhan hati, jangan untuk menjadi kesombongan, karena untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa dia telah sanggup memberi. Yang kemudian jangan dengan terpaksa atau sedih hatinya, tetapi dikatakan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. Mari peduli kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang memiliki hati yang sangat maha pemurah, kiranya Engkau tetap menyediakan hatimu kepada kami, sehingga kami sangat peduli kepada siapapun. Kami bermohon kepada Tuhan, biarlah Engkau tetap memperbaiki hati kami, sehingga dapat mencontoh hati seorang Daud. Dia teruji dalam kasihnya. Ketika Engkau berkata mengasihi musuh, Daud sudah melakukannya. Kami bersuka cita karena dia juga meneruskan kebaikan itu kepada keturunan Saul, yang nyata-nyata Saul neneknya ingin membunuhnya. Tidak ada kesempatan kepada orang yang takut kepada Engkau untuk melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Biarlah keseluruhan umat-Mu adalah umat yang dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat dan iman, berdamai bersejahtera dengan kekasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu mengenal Tuhan berpesan, jemaat berutin berkasih-kasihan. Mazmur 50:14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.